Kelas 2 itu ada pembatasannya ya. Ini nantilah kita sosialisasi, kita kolaborasi. Itu saya selalu dapat share dari BBGP, Pak Dr. Tatang Sunendar, beliau itu ya, Widya Iswara Utama ya, berarti udah 4C ya beliau. Sekarang usianya udah lebih 60. Jadi demikian Bu, hikmah silaturahim ya. Jadi untuk P5 bisa dipahami ya Bapak Ibu, bukan endingnya produk. Di Jambi sekolah itu PSP, ketika PPDB nggak dapat murid satupun. Kenapa? Implementasi P5-nya keliru. Karena setiap hari Minggu bawa makanan, bawa ini market day. Dari segi ekonomi orang tua keberatan. Dan bisa saja pada akhirnya itu ending puncak temanya apa? Bisa aja seminar. Anak kelas 4 bisa melakukan seminar. Misalkan ambil gaya hidup berkelanjutan, ya nggak? Temanya, topiknya apa Bu? Internetku sehat. Dihubungkan dengan isu terkini apa? Bahaya game online. Jadi harus dikaitkan dengan isu-isu terkini. Nah, ketika endingnya, puncak temanya mereka melakukan seminar tentang manfaat gadget. Panggil narasumber. Kemarin saya diundang juga di sekolah Jati Sampurna 8, Pak. Di sana ada orang tua murid yang diberikan sertifikat sebagai guest teacher atau narasumber tamu. Ya, ada Pragawati, ada pramugari, mohon maaf, pramugari, ada dokter, ada bidan, ada wakil direktur multimedia yang jago IT, sehingga anak-anaknya itu diajarkan coding pasti anak muridnya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tanya murid kelas 5, kamu kelas berapa? Kelas 5, cita-citamu jadi apa? Pramugari. Jadi dihadirkan profesi-profesi itu di dalam kelas. Apalagi anak kelas 1. Hadirkan misalkan yang jadi polwan, yang jadi dokter, hadirkan. Jangan hanya cerita saja. Kita berkolaborasi dengan wali murid. Tadinya ini tidak muncul. Ini cerita kelas sekolah. Nanti saya share videonya. Kemarin saya hadir itu hari Sabtu tuh ya. Jadi mereka belum kurikulum merdeka, tapi sudah menyentuh, sudah hampir benar. Saya katakan hampir benar. Kenapa? Karena di sana anak tampil presentasi. Anak bisa berani tampil di muka umum menjelaskan bagaimana membuat karyanya, itu sudah literasinya. Kota Bekasi literasinya udah bagus, tapi numerasinya rendah. Nah inilah dari kelas 1, kelas 2, bagaimana sih pembelajaran numerasi yang benar. Saya keliling kemarin di Jati Asih ya Pak. Soal PAT saya lihat, nah, AKM-nya seperti apa. Ternyata di sana ada penulisan soal yang keliru. Ini semangka, ini alat timbangnya berpisah. Itu kan keliru banget ya. Nah, jadi kaidah penulisan soal-soal itu seperti apa ya harus dipelajari Bapak Ibu. Karena kita sudah milih jadi guru, minimal tugas guru itu apa sih? Belajar. Long life education, ya kan? Belajar sepanjang hayat. Kalau gurunya literasinya rendah, numerasinya rendah, bagaimana muridnya? Udah lihat rapot pendidikannya? Belum? Ini seharusnya saya hadir di Ciledug ya, Banten. Itu tentang AMBK. Bagaimana proses soal-soal AKM. Ya kan soal-soal AKM itu 3 tuh. Ada informasi, ada apa Bu? Tentang pariwisata gitu kan ya, personal bahasanya. Oke, Bapak dan Ibu. Guru kelas 1, saya rasa apalagi yang bapak-bapak yang tadi Pak Asti ceritakan menjadi guru kelas 1 dari bapak-bapak. Saya pernah honor ketika saya tidak masuk digantikan oleh seorang Pak Guru. Besoknya anaknya keluar, berhenti sekolah, nggak mau sekolah karena takut. Ya, jadi banggalah yang jadi guru kelas 1 biasanya ditanam ya. Iya kan? Jiwanya sabar, bener gak Bu? Sabar, mengayomi, tepuk tangan hebat nih buat guru kelas 1 semuanya. Kita apresiasi. Terus kalau kenaikan kelas biasanya paling banyak kadernya ya. Itu pada segi. Mohon maaf, pengalaman Bu jadi guru. 18 tahun jadi guru, 9 tahun jadi kepala sekolah, langsung ke dinas pendidikan, sebelumnya Kasubag umum. Jadi ya suratnya tahu. Maka kalau Ibu dipercaya jadi guru kelas 1, bersyukur. Ibu diberikan murid yang beraneka ragam, benar nggak? Jangan jadi penghalang, jangan bilang gini, aduh pusing gue gitu kan. Muridnya susah-susah dia jangan. Jadikan itu suatu keberkahan, harus menjadi momen
Ibu menemukan inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat memberikan apa? Ya, mengakomodir semua gaya belajar siswa tersebut. Ya, boros. Mahasiswa saya. Mahasiswa UT, tapi sini udah nggak. Terus lanjut ya, S3 ya. Karena saya diundang di Mustika Jaya, ada mahasiswa UT saya berapa tahun nggak ketemu. Ketika saya diundang ke sekolah itu jadi narasumber IKM, Bu, kami sedang menyusun disertasi. Saya termotivasi oleh Ibu. Ada 2 mahasiswa saya yang ikut S3. Alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan di sini ya. Banyak kok beasiswa saya sudah share ya, S1, S2, S3 beasiswanya banyak. Ya, baik. Jadi jadikan anak-anak yang berkarakter khusus ini, yang berkompetensinya luar biasa dengan aneka ragam ya, kemampuannya, ada yang cepat, ada yang middle ya Bu ya. Jadikan sebagai ladang menginspirasi, mencari bagaimana inspirasinya. Pembelajaran diferensiasi Bu. Coba misalkan gini, 2 dibagi 0,5, kita sama-sama. 2 dibagi 0,5. Selama ini ngajarnya gimana Bu? 2, ayo Kak Asti, dulu kan kita pernah ya. Coba sama-sama. 2 dibagi 0,5. Ibu ngajarinya gimana dulu? 2 dikali 10/5 dulu ya Pak Misal. Dulu saya waktu kelas 6. 2 dibagi 0,5. Bagaimana proses pembelajarannya? Sekarang belum tahu ya. Nah sekarang belum tahu, mau tahu banget. Otomatis anak-anak caranya gini loh, 2 dibagi 0,5 itu 2 dikali, ya kan? Saya tanya lagi, kalinya dari mana prosesnya bisa berubah dari simbol bagi menjadi kali, dari mana prosesnya? Jawabnya, udah rumus, dari sononya. Bener apa bener? Tapi prosesnya, inaktifnya, ikoniknya seperti apa? Itu pertanyaan dari guru kelas 5 di sekolah PSP, nanya saya langsung Bu, pada saat IHT, Bu, murid saya kesulitan 2 dibagi 0,5. Nah ini Bu, selama yang ini yang terjadi proses informasi. Nah anak, 2 dibagi 0,5 caranya gini loh, 2 dikali 10 bagi 5, bener nggak? Saya tanya lagi, kenapa 10-nya bisa di atas? Dari mana prosesnya? Dari sononya lagi. Bener nggak Pak? Pendidik, Bapak pengawas. Ini yang harus dirubah. Di kelas 1 sama. Dari mana angka 2? Ya kan? Bagaimana titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5? Jangan lagi 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Open ended. Itu tesis saya di S2 saya. Pendekatan open ended dalam mengembangkan berpikir kritis. Open ended itu dari Jepang. Teknik dari Jepang, pendekatan dari Jepang. Tua sekali di zaman dulu ya. Saya dikasih buku babonnya oleh Profesor Turmudi. Dosen matematika saya S2-nya matematika tapi SD. Ya S1-nya S1 matematika. Jadi senang lah matematika. Gimana Bu caranya? 2 dibagi 0,5. Kalau yang mau ya gitu. Ada kertas. 2 dikali 10/5. Atau 0,5. Ini ya Bu ya. Ini benda asli. 2. Masing-masing kertas dibagi berapa? Halo? Bagi 2, bagi setengah. Bagaimana jika nanti pertanyaannya gini, 2 dibagi 0,05? Halo? Kan anak tidak stuck mendapat soal seperti itu. Ketika dia di masyarakat berhadapan dengan masalah, apakah anak ini mampu jadi problem solver? Apakah mampu berpikir kritis? Ini dimensi-dimensi problem pelajaran Pancasila. 2, kertas, ya kan? Dibagi 0,5. Halo? Caranya gimana? Masing-masing kertas dibagi berapa? Setengah. Nah, 0,5 itu sama dengan setengah. Setengah. Kalau konsepnya udah nyampe, kalau konsepnya belum nyampe, kan kita mau mengerjakan nanti 2 dikali 10/5. Dari mana proses bagi berubah jadi kali? Ini mahal loh, mengganti narasumber ini mahal nih. Apalagi, mohon maaf ya. Jadi masing-masing kertas dibagi berapa? 2. No, bagi 10. 2 dibagi 0,5.
Satu koma di belakang, 2 kali 10. satu angka di belakang koma itu sama dengan per 10. Nanti apa? Berangkatnya kalau 0,0 sekian ya kan? Kalau Bu, baru tahu ya? Kasihan deh lo. Bertobatlah, selama ini ngajarnya keliru. Kita berapa tahun jadi guru? 4 bagian. Masing-masing dibagi 10. Saya boleh potong? Boleh. Kebetulan saya mau gunting kali ya. Di sobek-sobeknya bisa. Janganlah Pak. Saya mau gunting kecil. Kalau mantan berubah satu lengkap. Gunting, kita bagi 10 ya. Di buku juga ada. Kita praktekkan. Biar paham dari mana konsepnya. Bagi itu berubah jadi kali. Tinggal nggak apa-apa ini lama dikit. Ini loh. Nggak apa-apa, lama sedikit. Bagi ya. Dibagi 10. Nah, ini Bu, saya datang ke satu sekolah, saya duduk bareng dengan anak-anak, perhatikan gurunya ngajar tentang pecahan. Tidak teride lah di situ saya. Oke, ada yang mau bantu? Bisa 10 ya Bu? Satu. Ada yang mau gunting juga? Harusnya mau gunting lengkap. Ada yang mau bantu saya? Saya mau pisau juga. Oh iya. Silakan. Kita kaitkan dengan langkah pembelajarannya. Kan tadi 2 dibagi 0,5. Mudah-mudahan dari contoh ini nanti Ibu bisa mencari inspirasi bisa model-model lain ya. Udah Bu? Yuk, cepat. Ini sudah dibagi berapa? 10. Yang satunya proses. Udah? Udah Bu 10? Harus sama ya dengan ini. Anak kelas 1, anak kelas 2 bukan menyebutkan angka ya, tapi membilang. Itu Prof. Didi Suryadi yang ngajarin saya bukan menyebutkan, tapi membilang. Membilang. Bagaimana benar-benar anak-anak di Jepang itu tahu 2 kali 2 itu dari mana prosesnya. Kan kalian tadi kelas 2 ya? Saya 8 tahun sama 10 tahun ngajar kelas 2 jadi paham. Ada berapa sekarang 10-nya? Bu, cepat Bu. Let's go. Ada berapa 10-nya? 10 tambah 10. Penjumlahan berulang adalah perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. 10-nya ada berapa Bu? Berarti 10 tambah 10. Ditulis ke perkalian 2 kali 10. Berubah nggak simbol baginya? 2 dikali 10 kan? 10-nya jadi di atas toh? Itu yang saya tanyakan tadi. Kenapa simbol bagi berubah jadi kali? Dari mana prosesnya? Kan dikaitkan dengan teori perkalian adalah penjumlahan